Pemirsa, Anda menyaksikan Investor Daily Special, program yang akan menghadirkan perbincangan bersama narasumber ternama dan berkompeten. Bersama saya, Iqbal Switami Harja. Inilah Investor Daily Special selengkapnya. Investor Daily, inspirasi investasi bersatu menginspirasi. Dan pemirsa, untuk memulai Investor Daily Special hari ini, untuk menggaungkan kembali produk lokal, Menteri Perdagangan Budi Santoso meluncurkan program Gerakan Kamis Pakai Lokal atau Gaspol. Dalam mendukung program ini, aparat sipil negara atau ASN wajib memakai produk lokal setiap hari Kamis. Ya, pemirsa, Kementerian Perdagangan berharap penggunaan produk dalam negeri terus digaungkan dan masif. Kita akan membahasnya lebih jauh bersama dengan Pak Rizal Bawazir dan anggota Komisi 6 DPR RI dan juga Mas Eko Listianto, Direktur Pengembangan Big Data Indef. Terima kasih sudah berkenan bergabung di Investor Daily Special. Kita ke Mas Eko terlebih dahulu. Mas Eko, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik, Mas Iqbal. Baik, Mas Eko, menurut Anda dapatkah gerakan Gaspol ini jadi momentum begitu penguatan pasar dalam negeri melalui peningkatan penggunaan produk dalam negeri nih, Mas Eko, menurut Anda? Iya, kalau menurut saya sih sebetulnya ini positif ya, artinya memang ada upaya dari pemerintah untuk mendorong penggunaan produk dalam negeri, begitu ya. Kita mungkin sebelumnya sudah mengenal bangga buatan Indonesia, dan kalau kemudian ini adalah turunan dari policy itu, ya saya rasa bagus-bagus saja. Cuma memang kalau penerapannya hanya sebatas untuk ASN, ya itu tentu saja masih sangat kurang ya Mas Iqbal ya. Karena kan ini sebetulnya harusnya gaungnya itu tidak hanya untuk ASN ya, tapi memang juga untuk masyarakat secara keseluruhan begitu ya. Bahkan mungkin itu lintas katakanlah pendapatan ya, lintas profesi ya. Terutama yang sektor swasta sebetulnya harus juga didorong untuk menggunakan produk dalam negeri begitu. Halo Bapak. Baik, Mas Eko, tentu ini menjadi salah satu momentum juga ya Pak, di mana bisa sesuatu yang positif begitu. Menurut Anda, berdapatkah sebetulnya program ini bisa jadi gerakan massal yang dapat menginspirasi masyarakat luas begitu ke depannya? Karena memang untuk memakai produk lokal sehingga menumbuhkan budaya bangga dengan produk lokal dengan tujuan utama atau tujuan akhirnya adalah meningkatkan ekonomi domestik begitu Pak Eko. Ya, kalau dilakukan dengan strategi yang baik, saya rasa memang punya peluang begitu untuk bisa menjadi gerakan yang lebih masif. Tapi tentu harus diintegrasikan gitu Mas Iqbal dengan gerakan-gerakan yang lain. Artinya misalkan ini kan diinisiasi oleh Kementerian Perdagangan begitu ya. Ada juga yang misalkan harus juga dari sisi produksi mungkin menggandeng Kementerian Perindustrian begitu ya, bahkan mungkin sampai kepada katakanlah kementerian di sektor pariwisata begitu ya, di ekonomi kreatif, di UMKM ya. Jadi banyak yang entitas yang harus dilibatkan begitu sehingga nanti menjadi sebuah ekosistem begitu ya, untuk bisa nanti lebih banyak menggunakan produk dalam negeri begitu. Tetapi memang ya ini integrasinya ini penting begitu supaya nanti gaungnya lebih gede dan dalam aksinya nanti itu memang real begitu ya. Kayak misalkan sekarang ya lagi liburan seperti ini, itu justru saat-saat yang paling penting begitu untuk menggemakan gitu ya gerakan-gerakan semacam ini begitu. Karena pola konsumsi masyarakat itu tidak setiap hari, tidak linier gitu ya. Tapi kadang-kadang ada momentum tertentu ketika liburan ya, ketika lebaran atau hari-hari besar keagamaan lainnya itu gede begitu. Tetapi pada saat tertentu ya dia kembali ke normal. Nah, menjelang ketika konsumsi itu trennya meningkat, pada titik itu sebetulnya penting untuk disuarakan kembali gerakan-gerakan seperti ini begitu, Mas Iqbal. Baik, Pak Eko, kita ke Pak Rizal terlebih dahulu. Pak Rizal, sudah dapat mendengar suara saya, Pak. Ya. Bagaimana tanggapan Bapak atas gebrakan dari mitra Anda di DPR, yaitu Kementerian Perdagangan yang meluncurkan gerakan Kamis Pakai Lokal ini atau Gaspol begitu untuk ASN dan karyawan Kemendag, Pak? Apakah ini nanti akan diberlakukan untuk seluruh ASN yang juga di daerah-daerah atau sepertinya kementerian lainnya juga begitu? Ya, begini Mas Iqbal, prinsipnya ini program
bagus ya, yang bisa nanti dilakukan secara masif harusnya nanti. Tapi apakah ini satu urgensi dari pemerintah? Jadi urgensi pemerintah ini sebenarnya yang seharusnya dipikirkan untuk UMKM itu adalah bagaimana mendapatkan kemudahan untuk modal usahanya. Jadi modal usahanya. Gerakan ini bagus ya, bagus. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau selain hari Kamis gitu kan? Nah, apakah selain hari Kamis ini boleh pakai produk impor? Jadi nanti disalahpahamkan seperti itu. Nah, program ini bagus nanti untuk masyarakat supaya bisa melihat bahwa pentingnya untuk menggunakan produk-produk lokal ya. Ya, itu secara umum ya. Kalau dilakukan secara massal kepada seluruh warga Indonesia itu sangat bagus sekali, sangat bagus. Tapi ini bukan suatu program yang urgensi ya, Mas Iqbal. Bukan suatu program yang urgensi, tapi menurut Anda apakah ini sebuah langkah konkret begitu dari program Kemendak untuk mendukung produk lokal Indonesia seperti yang tadi sudah Mas Eko sampaikan bahwa ini nantinya diharapkan menjadi sebuah ekosistem yang lebih besar lagi terutama di beberapa sektor, contohnya sektor pariwisata misalnya begitu. Ya, ya. Ini konkret dalam mempromosikan satu produk untuk lokal itu sangat konkret sekali. Betul, betul. Saya sepakat. Ya, cuma ini bukan satu hal yang urgensi saat ini, di mana beberapa daerah UMKM itu sangat membutuhkan sokongan pendanaan yang sangat mudah. Misalnya, ya tidak dipersulit dalam memperoleh modal dengan kredit scoringnya ya, kredit scoringnya itu tidak sulit seperti itu, Mas Iqbal. Baik, jadi memang yang paling urgent adalah sokongan dana yang dibutuhkan para pelaku UMKM ini. Sejauh ini seperti apa yang Anda temui di lapangan, Pak Rizal? Ya begini, beberapa masalah yang kita hadapi di lapangan adalah misalnya ya, buat kur yang sampai 500 juta ya. Itu tidak mudah didapatkan oleh UMKM. Itu kalaupun mau pakai kredit scoringnya itu harus UMKM itu punya spesifikasi yang sudah melakukan usaha itu selama 2-3 tahun ya, laporan keuangan bagus. Bagaimana dengan UMKM yang baru? Nah, satu itu. Yang kedua, urgensinya adalah bagaimana per 08 tahun 2024 itu kok sampai sekarang belum ada revisinya. Itu kan yang ditunggu-tunggu, itu buat membuat mati UMKM para tekstil itu di daerah-daerah. Nah, ini yang urgensi. Kalau ini kita sokong misalnya, ini pakai produk lokal, tapi produk UMKM yang sebagian besar, itu tidak kuat sekarang ya. Ya. Baik, Pak Rizal, semakin menarik Pak Eko. Saya juga ingin ke Anda terkait bagaimana urgent program yang seperti yang Pak Rizal sampaikan begitu terkait bagaimana sokongan dana yang lebih dibutuhkan. Usai jeda saya ingin menanyakan hal tersebut kepada Anda. Usai jeda pemirsa, kami akan segera kembali. Investor Daily Special akan segera kembali. Pemirsa, sebelum kita kembali dalam dialog, kita simak tayangan berikut ini terlebih dahulu. Peresmian Gaspol alias Gerakan Kamis Pakai Lokal dibuka dengan senam pagi hingga fashion show oleh aparat sipil negara atau ASN di halaman kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta. Para peserta yang merupakan ASN ini wajib memakai produk lokal, mulai dari pakaian, sepatu, hingga aksesoris lainnya. Gerakan Gaspol digelar setiap Kamis agar ASN tetap bangga beli, bela, dan pakai produk lokal. Menteri Perdagangan Budi Santoso berharap gerakan ini dapat terus lanjut di seluruh pemerintahan daerah hingga masyarakat luas, sehingga produk lokal bisa mengisi industri dan UMKM dalam negeri. Dengan tujuan agar produk-produk lokal ya di Indonesia dengan pasar yang cukup besar ini bisa diisi oleh para industri kita, para UMKM kita, dan itu adalah salah satu cara agar peningkatan daya saing meningkat, ya, kemudian produk-produk dan industri kita dapat berjalan dengan baik. Tadi saya lihat produk-produk yang ada di pameran ini semuanya
berkualitas dan mereka siap bersaing dengan asing ya tadi terutama. Meski tak dikenai sanksi bagi ASN yang melanggar, Mendak berharap agar ASN lebih mencintai produk lokal, sehingga pemasaran produk lokal bisa digencarkan oleh pemerintah melalui kerjasama dengan retail modern, departemen store, mall, dan platform digital. Kita bareng-bareng bersama-sama tolong dikampanyekan biar produk-produk dalam negeri ini berjaya di negerinya sendiri. Saya kira itu ya, terima kasih. Diketahui program Gaspol diikuti oleh 340 UMKM yang diantaranya banyak berhasil ekspor untuk pertama kalinya. Ervan Ma'ruf, Berita 1, Jakarta. Dan pemirsa, kita lanjutkan kembali dialog yang menarik bersama Pak Rizal Bawazir, anggota Komisi 6 DPR RI, dan juga Mas Eko Listianto, Direktur Pengembangan Big Data Indef. Mas Eko, seperti janji saya sebelum jeda tadi, bagaimana tanggapan Anda terkait tanggapan begitu dari Pak Rizal bahwa ini Gaspol ini adalah program yang baik tapi belum urgent. Urgentnya itu adalah lebih baik kesokongan dana kepada para pelaku UMKM ini. Bagaimana menurut Anda? Oke, baik ya. Tadi saran yang bagus sekali dari Pak Rizal ya. Jadi memang begini Mas Iqbal ya, ada 3 aspek atau 3 elemen yang penting di dalam kita mendorong produk lokal terutama UMKM ya. Pertama tentu adalah sisi pendanaan tadi atau pembiayaan tadi. Yang kedua sisi produksinya. Yang ketiga akses pasarnya begitu. Nah, Gaspol ini kalau saya lihat ya mengisi ruang-ruang untuk akses pasar ya. Walaupun mungkin sifatnya masih sangat terbatas, ini baru diterapkan untuk ASN bahkan cuma hari Kamis gitu ya. Tapi maksud saya harusnya lebih luas dari ini begitu. Nah, sehingga dari akses pasar ini satu gerakan yang menurut saya positif aja begitu. Tapi memang kalau dua aspek tadi ya, sisi produksi dan sisi pendanaan itu juga tidak di cover atau tidak di touch oleh kebijakan pemerintah, maka memang akan sulit ya untuk bisa membuat sebuah UMKM yang tangguh begitu, terutama untuk bisa bersaing dengan produk-produk asing begitu. Jadi ya sesuai dengan tupoksi masing-masing di kementerian dan lembaga, saya rasa memang perlu ya. Jadi nanti masukan Pak Rizal tadi penting sekali begitu, misalkan nanti bisa diadres oleh OJK, Bank Indonesia, ataupun juga kebijakan dari bank-bank BUMN gitu ya, Kementerian Perekonomian yang terkait dengan KUR begitu, untuk lebih bagaimana mendorong sisi pembiayaannya itu lebih banyak diakses oleh UMKM. Terus juga penting sisi produksi, karena produksi kita kadang-kadang jujur saja walaupun produksi lokal itu harus kita bela, tapi kadang-kadang memang sisi harga dan kualitas itu kadang-kadang masih kalah ya dengan negara lain. Ada sih yang lebih bagus, bahkan itu banyak juga yang lebih bagus, tetapi sebagian kenapa kemudian masyarakat kita cenderung pilih produk impor memang harganya lebih murah begitu. Nah, itu juga penting untuk diselesaikan ya persoalan-persoalan semacam itu. Nah, yang ketiga akses pasar ini, nah salah satunya dengan ya gerakan-gerakan semacam ini dengan diperluas ya, tidak hanya untuk ASN tapi juga untuk keseluruhan masyarakat, tidak hanya pada jam-jam kerja tapi justru pada momen-momen liburan dan momen-momen memang ketika konsumsi itu lagi tinggi-tingginya begitu, bahkan tidak hanya di offline tapi juga di online ya. Jadi banyak sekali channel yang bisa nanti dikembangkan begitu. Saya rasa itu Mas Iqbal ya. Baik, saya menyoroti statement Anda terkait UMKM yang tangguh ini. Menurut Indef, data yang dihimpun oleh Indef, seperti apa sih di lapangan yang ada begitu prakteknya bahwa UMKM ketangguh ini apakah betul-betul masih bisa bersaing sesama UMKM lainnya atau bahkan sudah siap juga sebagian besar untuk bersaing dengan secara internasional misalnya. Apakah seperti apa kenyataannya Pak Eko? Ya, kalau yang bersaing dengan internasional masih sangat sedikit ya. Mungkin probabilitas atau tingkat porsinya itu hanya sekitar 15% kali yang sudah go ekspor, sudah punya market yang sangat ini ya, captive market di luar negeri begitu. Itu sedikit sekali. Nah, di sisi lain ya sebagian besar itu masih berjuang ya, bahkan berjuang untuk bertahan hidup, bertahan untuk tidak, katakanlah ya, tidak gulung tikar begitu. Akses permodalan seperti yang dibilang Pak Rizal tadi juga masih minim, sangat banyak ya, 70% UMKM kita itu nggak dapat pendanaan dari bank ya, mereka hidup hanya mengandalkan modal pribadi, dan juga ya dari sisi kualitas produk sebagian besar ya memang masih kalah bersaing begitu. Jadi problem di UMKM cukup banyak, sehingga memang
cara menyelesaikannya memang tidak bisa hanya Kementerian Perdagangan sendiri ya, tapi dengan membangun ekosistem tadi, membangun ekosistem untuk membeli produk lokal tadi, yang disertai dengan bagaimana juga upaya penegakan hukum ya, karena sebagian produk impor yang masuk ke kita memang ilegal gitu, Ya. baik di online maupun di offline, itu juga penting begitu untuk address. Baik, Mas Eko, saya ke Pak Rizal. Pak Rizal, gerakan seperti ini kan diharap mendorong pertumbuhan UMKM dalam negeri yang tentunya memberikan kepastian atau keyakinan lebih lagi bahwa produknya akan terserap dengan berbagai macam program, termasuk bagaimana ASN ini akan membeli begitu. Menurut Anda selama ini apa saja hal-hal yang masih jadi tantangan UMKM Indonesia dalam mengembangkan produk-produknya selain memang sokongan dana atau kredit tadi? Ya, sebenarnya begini, bahasanya untuk program yang gaspol ini itu sebelum-sebelumnya juga sudah dilakukan. Misalnya cinta produk Indonesia atau belilah produk Indonesia atau apa tadi saya lihat kampanye bangga buatan Indonesia itu kan sudah pernah dilakukan. Ya, jadi hal-hal seperti ini adalah hal-hal yang diingatkan lagi. Jadi hanya mengingatkan saja. Jadi setiap orang sebenarnya tahu memang kita harus cinta produk Indonesia. Nah, tapi bagaimana dengan UMKM ini yang harus berproduksi dengan baik, yang menjual dengan baik, tidak susah-susah mempromosikan barangnya. Sekarang kan UMKM itu sangat sulit sekali mempromosikan barangnya karena banyaknya saingan produk dari impor. Ya toh? Itu fakta lah. Kita tidak usah menutupi hal itu. Dan banyak sekali pasar-pasar yang seperti tutup ya, atau mereka akhirnya berdagang dengan online. Karena apa? Yaitu produk-produk lokalnya, walaupun kita bilang kita cinta produk lokal, tapi kita tidak mendukung bagaimana cara mengamankan produk lokal itu. Itu udah poinnya. Jadi bagaimana kita mengamankan ini? Bagaimana UMKM itu bisa dapat pemodalan yang mudah? Bagaimana UMKM itu hanya memproduksi, urusan pemasaran itu bisa lewat koperasi, bisa lewat Kementerian Perdagangan, mereka yang menyebar itu. Jadi kalau hanya untuk pameran-pameran, itu tidak seluruhnya, paling berapa 100 UMKM yang ikut. Ini UMKM di Indonesia banyak sekali. Ya. Kan untuk ikut pameran itu nggak mungkin gratis, ada biaya juga. Itu bagaimana caranya kita mengamankan para UMKM ini. Nanti saya mungkin bisa jelaskan bagaimana kita sebenarnya mitra kita adalah di Menteri Perdagangan ya. Ada Kementerian UMKM juga. Ya. Kalau ada Kementerian UMKM sama Perdagangan, sama Kementerian Koperasi bekerja sama. Ya, ini kita sudah diskusi juga dengan bank-bank himbara. Mereka agak kesulitan karena ada aturan kredit scoring yang sangat ketat, yang mereka tidak bisa memberikan kur sembarangan kepada UMKM. Ini siapa yang kontrol? Kementerian Menko untuk perekonomian. Ya, jadi kalau ketiga menteri ini bekerja sama, ya khususnya Kementerian UMKM mengusulkan seperti tadi Pak Eko bilang, memberikan satu dispensasi lah, aturan untuk UMKM, khusus untuk kredit scoringnya itu tidak sulit. Itu yang penting, tidak sulit. Kalau sulit terus sampai sekarang ya begini terus. Ini jadi program ini tidak bisa secara massal dilakukan di Indonesia akhirnya. Jadi ketiga menteri ini mengusulkan kepada Menteri Koordinator Perekonomian untuk mempermudah kur kredit scoring untuk UMKM yang di bawah 500 juta. Itu poinnya. Sampai sekarang itu sulit sekali. Ya. Jadi kalau misalnya harus ada usaha 3 tahun, bagaimana dengan yang baru? Satu keluarga itu ada yang pengen usaha UMKM, mungkin anaknya juga pengen usaha tapi baru. Dia mau usulkan minta permodalan, tidak bisa. Mas Iqbal. Gitu. Jadi kesulitan-kesulitan ini harusnya lebih dipertimbangkanlah oleh Kementerian Perdagangan dan lain-lain. Khususnya Kementerian Perdagangan ini sebagai mitra, mohon bisa diperhatikan.
Ya. Sinergi antara tiga kementerian, Kementerian Perdagangan, UMKM, dan juga koperasi begitu ya Pak, untuk bisa menyokong lebih lagi. Bagaimana Anda melihat sinergi ketiga kementerian ini dan atau lembaga lainnya dalam sebetulnya menyokong terus begitu UMKM kita agar lebih bisa minimal berlangsung lama untuk segi dalam artian usahanya begitu Pak? Ya begini, apabila dari kreditur, entah bank himbara atau bank-bank lain ya bisa memberikan kredit kurs di atas 500 juta kepada UMKM. Nanti UMKM itu bisa, ini sekarang lagi ada program koperasi yang diperjuangkan oleh Kementerian Koperasi juga kan, bisa jualnya ke koperasi. Nah, koperasi nanti misalnya bisa memasarkan sendiri atau bisa kerjasama dengan Kementerian Perdagangan. Jadi tanggung jawab Kementerian Perdagangan itu adalah menjualkan. Bagaimana, kan katanya ada program digital sekarang. Jadi para UMKM ini hanya memproduksi, membuat, ya dia tinggal pasarkan sudah jalur ke koperasi. Nanti dari koperasi tinggal promosikan ke misalnya perusahaan-perusahaan yang cukup bisa menampung atau ke Kementerian Perdagangan. Jadi Kementerian Perdagangan ini sebagai promotor lah untuk menjual barang-barang daripada UMKM. Jadi tidak harus dengan pameran-pameran tersebut gitu, Mas Iqbal. Baik, Pak Rizal, kita ke Mas Eko. Mas Eko, bagaimana Anda menanggapi hal ini? Bagaimana juga terkait sinergi kementerian dan lembaga yang harusnya terlibat lebih lagi secara komprehensif begitu? Karena memang ini efeknya nanti sebetulnya diharapkan lebih besar lagi dan tidak hanya hari Kamis dan atau di kementerian atau lembaga tertentu saja begitu, Mas Eko. Ya, yang pertama saya sepakat ya dengan Pak Rizal ya terkait dengan jangan hanya pameran-pameran saja begitu. Kalau pameran saja itu kan berarti cuma kerja di permukaan kira-kira gitu ya. Jadi memang harus ada yang lebih dalam begitu. Bagaimana kemudian tadi akses pasar itu jangan hanya dimaknai dengan membuka pameran begitu, tetapi lebih ke dalam lagi ya. Bahkan tadi disebutkan bagaimana kemudian ada channel begitu ya ketika kemudian si UMKM berproduksi. Terus kemudian Kementerian Perdagangan itu menyambut dengan ya dia sebenarnya membantu untuk membuka pasar ya online offline dengan berbagai segmentasi. Jadi dia harus bisa memetakan kira-kira market mana yang lebih cocok begitu. Bahkan mungkin juga penting juga ini Pak Rizal ya connecting kepada agregator ya kepada pembeli-pembeli besar begitu. Karena kadang-kadang kelemahan dari UMKM itu kalau menjual sendiri ya dia nggak punya akses di pasar tadi begitu. Tapi kalau Kementerian Perdagangan bisa katakanlah memberikan ya menchannelkan gitu, melingkan dengan agregator-agregator besar yang mereka punya kapasitas ekspor, nah itu lebih memungkinkan begitu untuk bisa UMKM ini menjadi ya produktif begitu ya dan punya profit yang bagus begitu. Jadi saya rasa sih saran tadi sangat penting ya untuk ke depan begitu bahwa memang ini masih sangat kurang lah begitu ya kalau berharap dari Gaspol bisa menjadi sebuah endingnya adalah makroekonomi atau pertumbuhan ekonomi yang meningkat ya agak sulit begitu karena ini sangat segmented sekali apalagi kalau cuma ASN ya seluruh ASN pakai produk dalam negeri saja itu masih kurang begitu sangat kurang karena sebetulnya 70% marketnya itu justru swasta begitu. Jadi bagaimana kemudian gerakan tadi itu bisa menginfiltrasi ya di masyarakat yang non PNS kira-kira begitu untuk benar-benar mencintai produk dalam negeri. Terus yang kedua, saya juga sepakat tadi soal akses kredit. Nah ini sangat kurang ya pada situasi sekarang ketika justru ekonomi globalnya sedang bergejolak, ya domestik sendiri permintaan turun begitu ya, sehingga UMKM ini semakin sulit untuk jualan. Nah pada saat itu sebetulnya butuh sekali bantuan dari pemerintah. Nah, relaksasi itu diperlukan. Jadi jangan terlalu aturannya sangat ketat. Walaupun tetap harus prudent, tapi prudensial ini kan bisa kita ukur sebetulnya ya. Level kehati-hatiannya itu di level mana begitu. Karena kalau tidak ada kebijakan khusus untuk UMKM, maka nanti ya kalau market base doang ya nggak akan jalan gitu ya. Orang bank juga nggak mau mendanai UMKM, mereka senengannya naruh di SBN melulu begitu ya. Nah sehingga cara terbaik ya memang adalah merelaksasi pengetatan aturannya itu dikurangi, tapi terus dipantau begitu supaya nanti tidak terjadi NPL yang berlebihan begitu.
Kira-kira begitu Mas Iqbal. Relaksasi dan terus dipantau atau monitoringnya ditingkatkan kembali agar NPL juga terjaga. Pak Rizal, produk Indonesia kan memiliki kualitas yang sangat baik, namun ternyata masih kalah dengan impor. Apa saja upaya yang harus dilakukan pemerintah untuk mendorong peningkatan kualitas produk melalui standar nasional dan bersertifikasi? Pak Rizal, ditahan dulu. Kita akan segera kembali usai jeda. Pemirsa, Investor Daily Spesial akan segera kembali. Anda masih menyaksikan Investor Daily Spesial bersama saya Iqbal Suitapiharda dan juga dua narasumber kita, Pak Rizal Bawazir, anggota Komisi 6 DPR RI, dan juga Eko Listianto, Direktur Pengembangan Big Data Indef. Pak Rizal, bagaimana Pak sejauh ini, bagaimana Anda melihat apakah pelatihan dan penyuluhan bagi para pelaku usaha juga sudah berjalan baik demi menjaga kualitas dan juga sertifikasi yang tadi saya sempat singgung? Ya, ini memang tugas berat buat Kementerian Perdagangan juga, masalah pelatihan ini ya. Tapi pelatihan ini bukan tugas dari Kementerian Perdagangan saja, seharusnya juga ada Kementerian UMKM. Koperasi ini menyokonglah pelatihan itu. Tapi yang saya dengar untuk koperasi itu sekarang memang sedang giat-giatnya di Koperasi Merah Putih dulu ya. Pelatihannya itu lebih ke pengurus-pengurusnya untuk dilatih supaya koperasi bisa berjalan. Nah, mudah-mudahan semua kolaborasi ini bisa berjalan. Jadi pelatihan ini bukan cuma tanggung jawab dari Kementerian Perdagangan saja, Mas Iqbal. Ya. Seharusnya dari Kementerian UMKM juga dan koperasi itu kolaborasi ya. Tiga kementerian ini sangat penting. Paling penting saya pikir untuk masalah UMKM. Ya. Kalau mengenai standar dari produk lokal, yaitu memang sangat bagus. Memang kita sebenarnya tidak kalah dengan produk importnya, dan malah bahasanya sekarang di sini kita ekspor ya, di label di sana, terus malah kita ngimport. Jadi barang yang kita import dibilang barang import, sebenarnya barang kita juga gitu. Jadi barang produk Indonesia itu yang sangat ironis sekali bahasanya ya. Jadi produk-produk kita sangat bagus ya, kita ekspor. Jadi di sana di label tuh, ya di labelin. Ya, terus diimport lagi ke sini, jadi seakan-akan barang import, padahal barang lokal kita itu yang sangat tragis. Tapi kalau mengenai masyarakat ditanya malah lebih suka produk lokal atau import, sebagian besar saya pikir masih berpikir untuk suka dengan produk lokal kita, karena memang sangat bagus. Cuman di sistemnya saja, entah gimana kok bisa pas impor itu harganya bisa lebih murah atau apa, itu yang kita harus pikirkan ya, Mas Iqbal. Baik, ini menarik sekali, sedikit mungkin curhatan ya Pak, ketika kita dengan bangganya belanja suatu produk di luar negeri, ketika saya memiliki pengalaman begitu Pak Rizal, bahwa membeli sepatu dengan gayanya di negeri seberang, ketika pulang saya baru sadar ada made in Indonesia, dan hal ini juga membuat mata saya terbelalak, di mana bagaimana kita sebagai warga ini, termasuk semua stakeholder, pemangku kebijakan juga meyakinkan para masyarakatnya beli produk lokal saja. Ternyata produk lokal kita sangat diakui di sana dan di rebranding begitu ya Pak Rizal. Apakah Anda setuju? Ya, memang banyak itu bukan rahasia umum lagi sebenarnya Mas Iqbal. Jadi produk-produk kita diekspor di sana terus branding masuk lagi ke sini. Itu bukan hal yang rahasia ya. Baik. Kita ke Mas Eko. Mas Eko, program Kemendag ini kan mengingatkan kita pada ancaman limpahan produk impor ilegal yang dijual murah begitu, tadi disinggung oleh Pak Rizal begitu, sehingga mengganggu daya saing produk lokal. Bagaimana Anda melihat kian terganggunya ekosistem produk lokal kita, Mas, pada serbuan produk impor ilegal? Ya, tepat sekali ya. Saya rasa memang salah satu tantangan utamanya itu adalah pada produk impor ilegal begitu. Jadi ada data begitu, sejak perang dagang ini berkecamuk lagi, produk China yang ke Amerika itu turun, tapi yang ke negara-negara lain itu meningkat. Artinya memang ada pengalihan pasar begitu, dan itu memang harus kita waspadai untuk nanti kita bisa menyiapkan ya strategi supaya jangan sampai pasar domestik kita kemudian mendapat serbuan ya dari eskalasi dari perang dagang yang kemudian berimplikasi pada produk yang Cina, terutama ya Vietnam begitu, yang dialirkan ke Indonesia begitu. Ya, nah cuma memang jawabannya bukan hanya gaspol tadi ya, karena itu hanya di permukaan begitu. Jadi butuh
strategi yang lebih ini ya, lintas kementerian begitu, termasuk juga kalau bicara ilegal sebetulnya yang paling penting adalah bagaimana di bea cukainya kan begitu ya, di pelabuhannya begitu, supaya jangan sampai itu bisa masuk kan. Jadi aspek penegakan hukum jadi penting di sini begitu, Mas Iqbal ya. Nah, satu Baik. lagi tadi soal standarisasi ya. Standarisasi di kita itu memang pemerintah itu harus punya ditargetkan begitu, ditargetkan dan sifatnya itu jemput bola ya. Jadi kalau disuruh hanya sekedar voluntary begitu ya, produk saya kira-kira kalau sudah bagus, sudah layak disertifikasi, nah itu agak sulit. Tapi kalau mereka ditargetkan dan jemput bola, itu akan mendorong UMKM memang untuk segera melakukan berbagai macam sertifikat yang ini ya, yang nanti bisa meningkatkan branding dari produknya. Nah, tentu saja dalam konteks ini ya harganya harus murah gitu ya. Kalau bisa digratiskan begitu atau dibantu pemerintah supaya itu tidak menjadi beban begitu dari upaya untuk mensertifikasi ya, misalkan apakah dia ramah lingkungan ataupun juga punya standar-standar tertentu yang nanti itu punya peluang lebih besar lagi untuk kemudian bisa menjadi produk ekspor ke depannya begitu. Baik, Mas Eko, kalau catatan Indef sendiri bagaimana terkait pengembangan teknologi dan inovasi produk lokal nih Mas, untuk meningkatkan daya saing sejauh ini seperti apa yang Anda lihat? Ya, sebenarnya pada beberapa industri mereka punya teknologi yang sudah bagus ya, cukup canggih gitu ya untuk bisa membuat produk-produk yang memang layak untuk bersaing dengan negara lain ya. Contohnya di tekstil itu kita mainannya sudah bukan yang dasar ya, tapi memang sudah yang dikonsumsi oleh masyarakat global gitu ya. Jadi memang dan bisa bersaing begitu di level global. Itu kan pasti di belakangnya juga ada teknologi yang menyertainya begitu ya, teknologi bagus yang menyertainya. Nah, tapi pada beberapa hal misalkan di UMKM gitu, sebagian besar memang ya masih perlu dibantu ya penggunaan teknologinya karena rata-rata masih sangat konvensional ya, tradisional begitu, dan pasarnya pun juga lokal begitu ya, hanya sekedar mungkin di level-level kecamatan atau kelurahan begitu. Itu yang mungkin harus didorong begitu. Tapi memang ini pekerjaan yang tidak mudah ya, karena pasti butuh berbagai macam dukungan kebijakan begitu. Baik, Pak Rizal, bagaimana Bapak melihat pengembangan teknologi dan inovasi produk lokal begitu yang diharap dapat meningkatkan daya saing? Catatan Anda dari Komisi 6 tentu dengan mitra dari Kementerian Perdagangan, apa yang menjadi catatan, Pak? Kita bicara teknologi, itu sebagian saja yang bisa jalankan. Yang lainnya tidak bisa, karena uangnya nggak ada. Jadi kalau misalnya kita bicara teknologi seperti itu, Mas Iqbal. Nah, kalau bicara, saya yakin bahwa pengusaha-pengusaha UMKM itu sangat ingin sekali produknya itu bagus. Produknya laku dan ada sertifikasi, hasilnya juga bagus, disenangi oleh masyarakat, bisa dibeli, ya. Itu yang pasti mereka punya pikiran seperti itu. Tidak ada UMKM yang berusaha itu bahwa sudah asal jual aja, asal laku saja, tidak ada. Nah, jadi mengenai teknologi itu sangat bagus, memang sangat dibutuhkan oleh para UMKM. Cuma tentunya tidak semua UMKM itu bisa, ya memang tidak semua ya, tapi minimal sebagian besar bagaimana cara meningkatkan teknologi tersebut ya, supaya hasilnya bagus. Malah kalau misalnya secara ekstrim lah, Mas Iqbal ya, daripada misalnya selain mendukung program Gaspol ini ya, Kementerian Perdagangan itu bikinlah suatu keputusan atau surat ya, mewajibkan bahwa seluruh BUMN atau ASN itu kalau ada program yang belanja melalui APBN atau APBD itu beli produk-produk lokal, itu malah lebih menyenangkan sekali. Ini kan sampai sekarang nggak ada. Jadi dana misalnya belanja APBN, APBD dari Pemda itu ASN atau semuanya itu bisa melalui penyalurannya dengan membeli barang-barang lokal. Ini kalau misalnya bisa setegas itu Kementerian Perdagangan itu bagus sekali. Kita sangat mendukung itu. Nah, ini kan harus mereka bicara dengan Kemenko Perekonomian supaya bisa semua berjalan, BUMN, terus Pemda juga bisa memanfaatkan untuk beli barang-barang lokal dari APBN atau APBD-nya. Itu
Mas Iqbal. Jadi kalau mengenai teknologi semua pasti pengen, ya. Cuman masalah Ya. biayanya aja mungkin yang akan mereka pikirkan ya. Baik. Terkait teknologi juga akan erat kaitannya terhadap pelatihan, penyuluhan, dan juga training-training misalnya ya Pak. Bagaimana melihat sejauh ini training-training tersebut bukan hanya sekedar formalitas dalam tanda kutip, Pak Rizal. Bagaimana Anda melihatnya? Karena banyak sekali testimoni-testimoni bahwa hal tersebut mungkin untuk beberapa UMKM efektif begitu, tapi UMKM yang lain belum terasa begitu. Bagaimana Anda menanggapi hal tersebut, Pak? Ya memang kita lihat juga beberapa daerah ya, di daerah kita juga memang ada beberapa pelatihan. Ya itu rata-rata kalau kita diadakan ada pelatihan, mendengar pelatihan itu UMKM banyak yang datang ya mendengarkan, dan itu tidak menutup kemungkinan memang bagus lah. Ya cuma di ujung-ujungnya pasti mereka bertanya bagaimana supaya mereka pasarnya gampang. Nah itu jadi pelatihan dan promosi supaya mereka bisa mudah untuk memproduksi dan juga menjual barangnya. Itu Mas Iqbal. Jadi bukan hanya pelatihan tapi juga ada promosi yang diberikan. Karena ujungnya adalah bagaimana cara menjual begitu ya Pak Rizal ya. Iya, Baik. semua pasti maunya melakukan. Baik, Pak Eko, bagaimana Anda menanggapi dalam melindungi produk lokal? Sebetulnya pemerintah kan telah melakukan berbagai kebijakan mulai dari kebijakan proteksionisme seperti tarif, kuota, dan anti-dumping. Sudahkah hal ini cukup? Usai jeda, Mas Eko, kita akan bahas. Pemirsa Investor Daily Spesial akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama saya Iqbal Suitami hadir di Investor Daily Special. Kita lanjutkan dialog bersama Pak Eko Listianto, Direktur Pengembangan Big Data Indef, dan Pak Rizal Bawazir, anggota Komisi 6 DPR RI. Pak Eko, bagaimana Anda melihat dalam melindungi produk lokal ini pemerintah kan telah melakukan berbagai kebijakan begitu ya Pak. Mulai dari kebijakan proteksionisme seperti tarif, kuota, dan anti-dumping. Sudahkah hal ini cukup atau apakah ada saran lain seperti yang sudah dihimpun dari Indef sendiri? Bagaimana Anda memberikan saran Pak? Ya, baik Mas Iqbal ya. Ya, fakta bahwa katakanlah misalkan di e-commerce ya, 74% dari produk e-commerce itu masih impor ya. Di dalamnya juga banyak impor ilegal begitu. Itu menunjukkan bahwa sebetulnya ya berbagai macam kebijakan untuk melindungi produk lokal tadi ya masih banyak yang bisa ditembus begitu dan belum efektif kalau saya menilai ya, karena faktanya memang masih banyak ya katakanlah tadi produk-produk impor yang lolos begitu ya, dan yang kita khawatirkan terutama yang ilegal ya, karena itu pertama kualitasnya juga rendah, selain itu juga melanggar hukum begitu ya. Indonesia tidak dapat manfaat dari masuknya produk tersebut begitu. Nah, ke depan ya menurut saya sih memang perlu ada upaya-upaya untuk bisa mungkin bukan sekedar aturan-aturan baru ya, tetapi lebih kepada implementasi ya. Kalau saya rasa ya, kalau aturan sih Indonesia sudah banyak begitu, tapi bagaimana menegakkan itu secara efektif begitu. Terus yang kedua sebetulnya ya istilahnya barrier ya atau penghalang terbaik untuk produk impor masuk ya, baik legal maupun ilegal, itu adalah kualitas dari produk kita sendiri ya. Kualitas itu ya juga disertai dengan harga yang kompetitif gitu. Nah ini peran-peran tadi ya, pelatihan, terus kemudian bagaimana memberikan manajemen yang baik ya, kepada UMKM itu menjadi penting gitu, karena kalau harganya kompetitif, produknya bagus ya, kita tahu UMKM kita juga bisa menghasilkan produk-produk yang bagus, itu ya pasti kecenderungan konsumen kan rasional aja ya, mereka pasti akan memilih produk yang lebih bagus dengan harga yang lebih terjangkau begitu. Nah ini peran dari pemerintah sangat kita butuhkan begitu untuk membuat dua komponen tadi ya, produk yang berkualitas dan juga harga yang kompetitif begitu. Nah, untuk bisa membuat harga kompetitif ya kita juga harus bisa menekan produk-produk impor ilegal ya, yang kadang-kadang masuk secara ilegal itu biasanya banting harga juga begitu dan merusak pasar di dalam negeri begitu, Mas. Saya lanjutkan, Mas Eko. Pemerintah juga akan mendorong peningkatan TKDN pada produk yang diproduksi di dalam negeri, termasuk produk yang digunakan oleh pemerintah sendiri. Namun Presiden Prabowo kan baru-baru ini menginstruksikan agar aturan mengenai TKDN ini diubah dan dibuat lebih fleksibel. Tanggapan Anda, apakah ini sudah sesuai apa yang terjadi di lapangan atau seperti apa?
Kalau menurut saya sih memang ini ya, TKD ini harusnya kita pertahankan begitu. Karena kita sudah susah payah ini kebijakan bertahun-tahun untuk mendorong supaya katakanlah tadi ada ide dari Pak Rizal ya, penggunaan belanja APBD, APBN itu menggunakan produk lokal. Nah, itu akan mungkin kalau kita memang punya kekuatan dalam konteks implementasi TKDN begitu, Mas Iqbal ya. Sehingga sebetulnya ketika kita bernegosiasi ya dengan negara lain terkait TKDN ini harus hati-hati begitu. Jangan sampai nanti itu mendelusi ya semangat industri-industri kita di dalam negeri ataupun investor dari luar negeri yang sudah membangun pabrik di Indonesia begitu untuk kemudian kita udah capek-capek berusaha untuk mengikuti aturan TKDN kok ada tiba-tiba dengan gampang kemudian dilepas gitu. Jadi kalau kemudian kita mau merelaksasi TKDN itu harus benar-benar hati-hati gitu. Jangan sampai kemudian mengecewakan PMDN maupun PMA yang sudah berusaha ya untuk memenuhi itu. Begitu. Jadi salah satu konsistensi dari kebijakan itu juga penting begitu untuk kita tegakkan. Baik, kita ke Pak Rizal. Pak Rizal, UMKM berkontribusi sebesar 60% begitu ya Pak terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. UMKM pun menyumbang 97% lapangan pekerjaan begitu bagi masyarakat. Harapan Anda untuk UMKM Indonesia di tengah tantangan serbuan barang impor, baik itu yang lebih murah ataupun ilegal begitu, hingga ancaman perang dagang yang masih membayangi Pak Rizal, seperti apa? Mas Iqbal, maaf, itu persentase itu saya dengar udah dari tahun 2022 itu. Oke, berarti ada update ya Pak? 2023 enggak turun-turun ya, enggak naik-naik ya, misalnya. Jadi sekarang kalau setelah keluar Permendak yang nomor 8 tahun 2024, Ya. saya yakin udah turun itu persentase itu. Jadi banyak sekali industri-industri UMKM khususnya untuk tekstil itu pada tutup. Jadi aturan-aturan yang masih banyak protes lah dari para UMKM ya tolong dipikirkan lah, itu sebenarnya sudah ditunggu lama ya. Jadi mengenai tadi Mas Iqbal persentase itu belum tentu benar itu kalau sekarang ya, jadi harus dilihat lagi lah. Baik. Kalau menurut saya itu belum tentu. Ya. Baik, Pak Rizal, dengan persentase yang kami dapatkan memang mungkin masih sama dengan tahun 2022. Apakah ini artinya sebetulnya masih ditahan begitu karena secara aslinya yang terjadi di lapangan menurun seperti yang Anda tadi sempat statementkan begitu, atau bagaimana Pak? Ya, ya mungkin udah menurun lah itu prakteknya ya. Jadi di lapangan saat ini ya nggak sebagus itu, Mas Iqbal. Ya. Baik. Ya, Dari DPR baik. Dari DPR sendiri bagaimana Pak terkait bagaimana angka ini yang terus diupdate dengan angka-angka yang sama terus-menerus setelah 2 hingga 3 tahun berjalan? Bagaimana monitoring yang terjadi Pak? Ya bahasanya begini, kita angka-angka itu ya sebagai simbol aja lah kalau menurut saya. Jadi sekarang bagaimana prakteknya dulu lah. Prakteknya ini bagaimana kita supaya UMKM ini tidak banyak yang mati, tidak banyak yang tutup usahanya. Itulah yang perlu dipentingkan. Jadi kalau bicara nanti pemerintah, ini UMKM bagus-bagus, kan di lapangan nggak seperti itu, Mas Iqbal ya. Jadi akhirnya malah ada diprotes, sehingga program-program pemerintah itu malah dicemooh nanti. Baik, terkait proteksionisme yang sudah dilakukan oleh pemerintah juga dan terkait instruksi Prabowo Subianto terkait TKDN, seperti apa Pak tanggapan Anda? Jadi bagus, itu bagus. Jadi proteksi itu bagus, TKDN juga bagus. Ya cuma aturan yang ada, ya yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, bagaimana Kementerian Perindustrian dan Perdagangan melihat kembali aturan Permendak nomor 8 tahun 2024 ya diaplikasikan lah. Itu di dalam rapat kita ya di DPR itu udah berapa kali beberapa anggota itu menyebutkan itu harus direvisi, Tapi sampai sekarang tidak direvisi. Itu urgent Mas Iqbal. Urgent dilakukan ya Pak Rizal. Mas Eko, kita tahu kan kenaikan tarif impor AS juga tidak hanya mengganggu ekspor produk Indonesia yang menjadikan AS sebagai pasar utama begitu, khususnya bagi industri tekstil, alas kaki hingga furniture. Di sisi lain kan pemerintah harus mewaspadai juga serbuan produk Cina yang berpotensi masuk lebih besar imbas perang dagang. Terkait juga tadi yang kita sudah bahas bahwa banyak sekali produk impor ilegal begitu ya. Apa hal yang harus dilakukan pemerintah atas kondisi tersebut sambil kita menunggu hasil dari negosiasi teknisnya Pak?
Ya Mas Iqbal ya, kalau saya ya gaspol lindungi produk dalam negeri begitu ya. Itu yang paling ini relevan begitu karena kekhawatiran yang paling mendesak saat ini itu adalah pengalihan produk ya. Karena ini barang sudah diproduksi oleh China, oleh Vietnam, oleh berbagai negara. Mereka bisa saja banting harga untuk sekedar bisa memasukkan ke negara lain karena untuk ke Amerika mendapat penolakan atau proteksi dari tarif yang berlipat-lipat ya, walaupun sekarang udah mulai ada negosiasi begitu. Tapi poinnya adalah untuk bisa melakukan proteksi terhadap konsumen dan produk lokal kita, nah itu tentu tadi pertama kan ya bentengnya adalah di bea cukainya begitu, harus selalu dipantau, diperkuat begitu. Terus kemudian yang kedua dari dalam negeri, nah itu produksi harus mampu untuk bisa kompetitif gitu. Kalau tidak ya nanti tergoda lagi ya konsumen itu untuk membeli produk luar negeri begitu. Sehingga sebetulnya itu sih yang perlu dilakukan begitu. Nah, untuk bisa kompetitif ya kita tadi masuk kepada area di awal-awal pembicaraan tadi ya, diskusi tadi begitu soal bagaimana dukungan kepada pembiayaan UMKM, dukungan kepada produk yang berkualitasnya dia begitu, dan dukungan akses pasar ya. Tapi tentu saja kalau hanya pameran seperti ini belum cukup begitu ya untuk bisa mengcounter atau katakanlah memastikan bahwa kita akan aman ya dari serbuan produk luar negeri begitu terimbas dari tarif Trump ini begitu Mas Iqbal. Baik, Mas Eko terakhir sebelum saya nanti ke Pak Rizal, apa yang ingin Anda sampaikan kepada pemerintah, pemangku kebijakan, seluruh stakeholder bagaimana agar produk lokal ini terus digalakan dan UMKM bersinar, Mas Eko? Ya, saya rasa program Gaspol ini ya boleh-boleh saja, walaupun ini hanya sebagai program pelengkap lah ya, begitu dari sekian kebijakan yang harusnya lebih membumi, lebih substantif lagi gitu untuk bisa melindungi dan mendorong UMKM kita ya. Tadi sudah disebutkan soal pembiayaan, soal bagaimana produksi begitu. Nah, yang kedua yang juga tidak kalah penting, saya rasa Gaspol ini gitu ya, itu jangan hanya di ASN begitu, bahkan justru yang lebih titik krusialnya bukan di ASN begitu, tapi pada masyarakat secara luas dan pelaksanaannya juga jangan hanya katakanlah seminggu sekali begitu ya, tetapi lebih menyasar pada katakanlah tadi momen-momen di mana konsumsi itu sedang tinggi-tingginya ya menjelang hari raya, menjelang liburan ya. Itu biasanya konsumsi sedang tinggi-tingginya. Pada titik itu kemudian gerakan-gerakan seperti ini harus lebih digencarkan lagi ke masyarakat begitu. Saya rasa itu Mas Iqbal ya. Terima kasih Mas Eko. Pak Rizal, bagaimana Anda ingin sampaikan kepada para pemangku kebijakan seluruh kementerian dan lembaga terkait agar misal produk lokal ini semakin bersinar begitu, UMKM-nya juga tidak ketinggalan berkilau? Ya, khusus untuk masalah UMKM, saya berharap dari 3 kementerian itu, ya, Kementerian Koperasi, Perdagangan, dan UMKM itu janganlah bikin program-program sendiri-sendiri. Kolaborasi program itu bagaimana masalah pembiayaan itu bisa mempermudah UMKM untuk melakukan produksi. Itu yang saya tadi bilang. Jadi dari bank-bank itu sangat sulit sekali masuk karena ada aturan masalah kredit scoring yang sangat ketat. Itu yang paling penting supaya image daripada, coba aja kalau misalnya ada tadi Mas Eko bilang fleksibilitas dari aturan itu mengenai pembiayaan ya. Wah, sangat senang sekali para UMKM itu. Bangga sekali dengan kementerian-kementerian kita dapat memikirkan itu. Masalah produk, mutu, kualitas saya yakin mereka itu seperti tadi yang kita bilang tidak akan mengecewakan para kementerian, produk-produknya bagus-bagus. Ya, kalau masalah teknologi, ya mereka juga pengen semua bagus. Itu poinnya sebenarnya Mas Iqbal, bagaimana kita harus bisa bangga dengan buatan Indonesia, juga bangga bagaimana caranya supaya para UMKM ini semangat lagi. Jadi bukan hanya segelintir UMKM tapi menyeluruh. Jadi menyeluruh semuanya bisa menikmati bagaimana berproduksi dengan produk yang bagus. Itu poinnya Mas Iqbal. Ya. Baik. Bagaimana kredit scoring yang dimudahkan, sokongan dana juga yang mengalir deras, dan juga bagaimana juga kita sebagai masyarakat juga bahu-membahu begitu ya Bapak-bapak agar semakin mencintai produk lokal, memakainya dan
percaya dan bangga begitu dan mempromosikan. Terima kasih Bapak-Bapak atas waktunya dan insight-nya. Terima kasih Pak Riza Bawazir, anggota Komisi 6 DPR RI. Pak Eko Listianto, Direktur Pengembangan Big Data Indef. Terima kasih, selamat kembali beraktivitas. Salam sehat selalu untuk Anda. Ya, makasih Pak Terima kasih. Dan pemirsa, sentimen ketidakpastian global masih kencang di tengah kebijakan tarif Trump. Agar potensi dampaknya bisa diredam, ini saatnya Indonesia berbenah. Saksikan pembahasan dan dialog seputar bagaimana Indonesia berbenah di program-program Berita Satu. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita di program Investor Daily Special hari ini. Saya Iqbal Siutami Hadi atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Investor Daily, inspirasi investasi, bersatu menginspirasi. Sampai jumpa.